kata ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan umatnya, ia pun berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sallim wa barik ala sayyidil arabi wal ajam. Alhamdulillahi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam, wa ala alihi wa man tabi'ahum bi dinil Islam. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Penghormatan kami kepada Abiyah Rohani Mahumi beserta keluarga besarnya dan kepada guru-guru yang bersifat atasan maupun bawahan dan kepada santriwan maupun santriwati yang masih mau bernaung di bawah panji kibaran Dayah Ikhwanul Muslimin, Dewan Hakim dan hadirin yang kami muliakan. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang berada di garis khatulistiwa ini, memiliki kekayaan sumber daya mineral dan geologi yang melimpah ruah untuk membangun bangsa. Sehingga Quran siap mengibaratkan Indonesia laksana sekeping tanah surga yang dihamparkan di persada Nusantara. Penduduk Indonesia yang sudah melebihi 254 juta jiwa merupakan potensi sumber daya mineral yang sangat strategis bagi pelaksanaan pembangunan bangsa menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Kondisi ini dapat dilakukan dengan etos kerja yang tinggi. No proses water sweet. Tak ada keberhasilan tanpa keringat. Namun secara kasat mata kita melihat negara Indonesia masih mundur. Kehidupan rakyat belum makmur. Pembangunan bangsa Indonesia masih tersungkur. Sumber daya alam yang kita miliki belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh bangsa lain. Perekonomian, sosial, budaya, politik, sains dan teknologi masih dicengkram oleh bangsa lain. Kita menjadi bangsa yang sangat tergantung kepada mereka. Bahkan kita mau menjadi budak-budak mereka. Inilah kondisi real bangsa kita dewasa ini. Atas dasar inilah kami dari kelompok 3 Putri Jili, kami berdiri di sini bukan seperti patung lebar yang memegang buku tanpa isi, yang memegang obor tanpa api. Tetapi kami berdiri di sini ingin mengupas sedikit syarahan yang sudah kami bungkus dengan rapi dan kami kupas dengan setajam single yang berjudul Membangun Etos Kerja dalam Memajukan Bangsa. Sebagai landasan utama, mari sama-sama kita mendengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang akan dibacakan oleh karya kami sebagai berikut.
dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan di negeri akhirat. Dan jangan kamu melupakan kebahagiaan dan kenikmatan di dunia ini. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat baik kepadamu. Dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Dewan Hakim dan hadirin yang kami muliakan, ayat tersebut diawali dengan kalimat watabari secara sematik al-wawu atafal wawu ibtaghi fa'al amar istimbatna al-asal bil amar al-wujud. Pada dasarnya suatu perintah adalah wajib, maka wajib bagi kita semua terus berusaha dan bekerja mencari berbagai anugerah Tuhan, baik untuk kebahagiaan hidup jangka panjang maupun jangka pendek, demi kemajuan dan pembangunan bangsa. Dewan Hakim dan hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai, dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Al-Hafiz Imaduddin Abu Fidah Ismail bin Umar bin Katsir, jilid ketiga halaman 506, beliau pun menjelaskan bahwa kita diberi kebebasan oleh Allah dalam bekerja untuk mendapatkan anugerahnya dan berbagai nikmat yang Allah sediakan untuk hamba-Nya. Setiap nikmat yang diperoleh harus disyukuri dan dimanfaatkan untuk menambah ketaatan dan mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah lahir motivasi kerja semua seorang muslim yang melahirkan etos kerja yang tinggi. Ayat tadi mengandung suatu perintah kepada kita semua, yaitu kita harus dapat bersaing dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Dan sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah kita dapat mempercepat pembangunan bangsa. Jumlah penduduk yang besar apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memandai hanyalah akan menjadi beban pembangunan. Untuk membangun bangsa, kualitas sumber daya manusia yang tinggi merupakan prasyarat mutlak agar kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dapat diraih sekaligus. Dewan Hakim dan hadirin para pemuda yang kami banggakan, Rasulullah dan para sahabatnya telah sukses menyebarkan agama Islam, yaitu membangun generasi cemerlang, generasi dengan sumber daya manusia yang tinggi, generasi yang memiliki kekentalan akidah, kekuatan iman, kemuliaan akhlak, dan daya juang yang tinggi dan hebat, seperti Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Aziz bin Rabi, dan para sahabat lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat telah berhasil melahirkan umat terbaik pada masanya. Inilah model pemimpin yang patut kita jadikan sebagai pedoman dalam bekerja dan menghiasi diri dengan kinerja agar tertanam dalam jiwa kita untuk bekerja dan bekerja demi bangsa Indonesia, sebagaimana dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami sebagai berikut ini. Wa qul i'malu
dan diberikannya kepadamu. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, ayat tersebut mengandung suatu perintah kepada kita semua, yaitu kita harus berusaha dan bekerja yang disyaratkan dalam kalimat a'malu masytatam, berkaryalah kamu sesuai dengan skill masing-masing. Demikian penafsiran ahli Ashabul dalam Syarfatul Tafasir. Kita kaji lebih mendalam dalam ayat tersebut. Terdapat kalimat amalu secara otomatis merupakan sikhat amal. Dewan Hakim dan hadirin yang kami muliakan, secara eksplisit profesional Dr. Quraisyah telah menjelaskan kepada kita semua, yaitu kita harus memiliki mental baja dan meningkatkan etos kerja dengan sumber daya manusia yang tinggi. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah kita dapat mempercepat pembangunan bangsa. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu etos kerja merupakan sikap kepribadian yang melahirkan sikap selalu obsesif, kreatif, produktivitas yang tinggi, selalu ingin berbuat sesuatu yang penuh manfaat dari sebagai manifestasi dari iman dan amal saleh. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia yang tinggi amat dibutuhkan agar manusia dapat bersaing dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Yang ketiga, sasaran pembangunan harus diarahkan kepada pembangunan manusia paripurna, beriman, berkualitas, dan bekerja keras. Hanya pada manusia terletak kekuatan iman dan kemuliaan akhlak yang sesungguhnya. Semoga dengan etos kerja yang tinggi kita mampu memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.